Bab 159. Sharon. Aku tidak peduli. Bis itu tidak melepaskannya. Selain kuat, ia juga sangat cepat. Dalam sekejap, ia telah menyusulnya dan menghujani Elton Su dengan pukulan. Apa kamu kira aku takut padamu? Elton Su menggunakan teknik petir, energi yang kuat berkumpul di kepalan tinjunya, esensi natural juga berkumpul, dan saat tinju mereka bertemu, langit berguncang. Tinju Space Windstorm terus menerjang Elton Su, tapi ia tidak goyah sedikit pun. Hanya ahli bela diri di bawah tingkat spiritual gabunganlah yang menakuti Space Windstorm. Begitu mencapai tingkat spiritual gabungan, mereka tidak perlu takut pada akibat serangan itu. Manusia, rupanya kamu hebat juga, bisa menandingi beberapa jurusku. Bis itu agak terkejut melihat kekuatan Elton Su. Lalu dengan seruan panjang, ia kembali mengayunkan tinjunya ke arah Elton Su, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Elton Su tetap tenang, ia tidak berencana kabur. Karena bis ini ingin bertarung dengannya, ia akan meladeninya. Elton Su juga ingin tahu sejauh apa kekuatan dirinya, ia juga merasa ia sanggup menghadapinya. Jadi, anggap saja bis ini suatu tes baginya. Mereka saling menyerang, tapi bis itu hanya sedikit lebih unggul. Melihat seorang ahli bela diri tingkat spiritual laut tahap menengah sanggup menghadapi rentetan serangannya, bis itu dalam hati merasa jengkel. Aum. Lah kembali ke wujud aslinya. Elton Su menatapnya dan mendapati ia adalah bis berwujud leopard dengan tubuh berwarna-warni, yang dijuluki siluman leopard 5 warna. Tubuhnya sebesar bukit, hembusan nafasnya mengacaukan hutan di bawahnya. Dengan cepat, cakarnya terayun ke arah Elton Su. Elton Su tampak panik, siluman leopard 5 warna ini memberinya firasat buruk, lah mengayunkan tinjunya dan mengerahkan seluruh energi sura di tubuhnya untuk melawan siluman leopard 5 warna itu. Buk! Tapi siluman leopard 5 warna ini sangat kuat, hanya dengan cakarnya, ia membuat Elton Su terpental sejauh puluhan meter. Sambil mengelap darah di ujung bibirnya, Elton Su mengerahkan teknik petirnya dan menghujamkan sebuah pedang ke arah leopard itu. Tidak ada gunanya. Seru leopard itu sambil mencengkeramnya, pedang itu langsung hancur berkeping-keping. Ini sudah cukup untuk membuat ahli bela diri tingkat spiritual laut tahap akhir ketakutan. Raksasa transenden. Pedang tadi hanya untuk mengalihkan perhatian leopard itu. Elton Su melangkah mundur beberapa meter, mengeluarkan sebuah pedang panjang, dan menggunakan teknik raksasa transenden. Dengan kibasan pedang itu, energi yang kuat berkumpul di udara, dan dengan perintah dari Elton Su, merangsek ke arah leopard itu. Lumayan juga kemampuannya. Gumam leopard itu, ia bisa merasakan bahaya serangan ini. Lah merangsek ke arah Elton Su. Wilayah pedang, keluar. Seru Elton Su, dengan cepat segera muncul sebuah wilayah pedang, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tempat itu. Meski wilayah pedang seluas puluhan meter persegi itu tidak dapat menghalangi kekuatan siluman leopard 5 warna, setidaknya bisa sedikit meredamnya. Power Sphere. Leopard itu juga berseru, dan tampak sebuah lingkaran berdiameter puluhan meter muncul. Wilayah pedang bergetar saat bertumbukan dengannya. Power Sphere yang dikeluarkan siluman leopard 5 warna tentu sangat berbahaya. Menghadapi wilayah pedang Elton Su, siluman leopard 5 warna tentu juga mengerahkan segenap kekuatannya. Buk! Elton Su terpental puluhan meter, setelah berhasil menyeimbangkan diri, tubuhnya masih terus gemetaran, ia pun memuntahkan darah. Hehe, hebat juga kamu, manusia, sudah lama aku tidak bersenang-senang seperti ini. Bis itu tertawa, lalu menambahkan, karena ini, aku tidak akan membunuhmu. Terima kasih, Senior Leopard, kita anggap ini pertandingan persahabatan. Kata Elton Su sambil mengatupkan tangan, bis ini cukup kuat, ia tidak ingin menyinggungnya. Tapi bis itu berkata, manusia, aku belum cukup bersenang-senang, mari kita lanjutkan. Tanpa memberi Elton Su kesempatan untuk menjawab, ia telah merangsek ke arah Elton Su. Elton Su tahu ia harus melawan dengan segenap kekuatannya. Karena kekuatan mereka, tempat itu luluh lantak oleh serangan kuat mereka. Beberapa bis yang tinggal di wilayah itu tidak sempat kabur dan terluka parah. Setelah melontarkan ratusan serangan, meski Elton Su telah merasa kelelahan, ia merasa jadi jauh lebih mahir mengendalikan kekuatannya.
Tidak perlu bertarung lagi, Junior, mari kita minum-minum saja. Siluman leopard 5 warna itu melangkah mundur, lalu kembali ke wujud manusia. Elton Su tidak menyangka bis itu seramah ini, ia segera menyetujui, karena senior leopard telah menawarkan, aku tentu akan menerimanya. Selama perjalanan pulang, mereka mengobrol dengan asyik. Entah dari apa siluman leopard 5 warna membuatnya. Wine buatannya sangat enak. Saat minum-minum, Elton Su bertanya, senior leopard, apakah kamu tahu tentang jurang Feng Lei? Ekspresi siluman leopard 5 warna berubah. Ia menatap Elton Su dengan curiga dan bertanya, aku tahu. Kemana Junior hendak pergi? Jangan pergi ke sana, tempat itu sangat berbahaya. Oh. Elton Su tampak terkejut, siluman leopard 5 warna adalah penguasa wilayah ini. Seharusnya jurang Feng Lei juga termasuk wilayah kekuasaannya. Tapi ia berkata tempat itu sangat berbahaya. Apakah ia juga mengetahui keberadaan naga ungu itu? Senior leopard, ada apakah di jurang Feng Lei? Apakah tempat itu lebih berbahaya dari wilayah ini? Jangan menyebut tempat terkutuk itu, Junior, mari kita lanjut minum. Ekspresi siluman leopard 5 warna tampak janggal, ia menggeleng, tidak ingin membahas jurang Feng Lei lagi. Melihatnya, Elton Su akhirnya menyerah, meraih botol wine di lantai, membuka segelnya, tos dengan siluman leopard 5 warna, lalu menenggaknya. Elton Su menginap satu malam di kediaman siluman leopard 5 warna. Mereka saling menceritakan pengalaman latihan mereka. Siluman leopard 5 warna mendapatkan banyak informasi baru, dan ia bersikap semakin hangat terhadap Elton Su. Elton Su juga mendapatkan banyak informasi baru. Akhirnya Elton Su meninggalkan gunung itu, lalu terbang menghindari jurang Feng Lei menuju negara awan terapung. Kota Kuyang adalah salah satu kota besar di perbatasan negara awan terapung. Karena tidak ingin melewati jurang Feng Lei, Elton Su melewati kota Kuyang. Setelah menempuh perjalanan seharian, ia hendak menginap semalam di kota Kuyang sebelum melanjutkan perjalanan. Hei, sudahkah kamu dengar tentang kejanggalan di Evil Wind Mountain? Dengar-dengar, sebuah harta karun akan muncul. Ini sangat menarik, kudengar para ahli bela diri yang telah lama bersembunyi juga memperhatikan kejanggalan di Evil Wind Mountain ini. Di penginapan, Elton Su mendengar pembicaraan beberapa orang. Saat pelayan menyajikan makanannya, Elton Su bertanya, Kak, bolehkah aku bertanya? Silahkan. Setelah bekerja cukup lama di tempat ini, pelayan itu cukup pandai menilai orang. Melihat wibawa Elton Su, ia menjawab dengan sopan. Apa yang terjadi di Evil Wind Mountain? Tanya Elton Su. La tampak gugup, menatap ke sekeliling, lalu mendekati Elton Su dan berbisik, apakah kamu juga datang kemari untuk menelusuri kejanggalan di Evil Wind Mountain? Melihat ekspresi gugupnya, Elton Su menggeleng, tidak, aku hanya kebetulan lewat dan mendengar pembicaraan beberapa orang, maka aku menanyaimu. Rupanya begitu. Evil Wind Mountain ini sangat mistik, dan kudengar akhir-akhir ini muncul suatu kejanggalan di sana. Tapi aku tidak tahu secara detail. Lalu, pelayan itu pamit untuk pergi melayani tamu lain. Elton Su mengerjap, saat ia sedang memikirkannya, tiba-tiba seorang wanita genit berpakaian terbuka menghampirinya dan duduk di mejanya. Pemuda tampan, bolehkah kakak duduk di sini? Meski ia bertanya, ia telah duduk lebih dulu. Tentu saja wanita cantik itu yakin Elton Su tidak akan menolak permintaan wanita semempesona dirinya. Elton Su tampak terkejut menatapnya dan segera mengalihkan pandangannya. Kamu sudah duduk, untuk apa bertanya lagi? Wanita itu tampak terkejut, Elton Su tampak tidak tertarik padanya, lah tersenyum, hehe, siapa namamu? Namaku Sharon, mari kita berteman. Selama mereka bercakap-cakap, banyak orang menatap ke arah dada Sharon dengan ekspresi membara, dan menatap Elton Su dengan penuh kejengkelan. Elton Su merasakan tatapan mereka, tapi sebagian besar ahli bela diri yang ada di sini hanyalah tingkat spiritual nyata, atau tingkat spiritual laut tahap awal. Sharon, rupanya kamu di sini. Bersambung. Bab 160 Elton Su dari keluarga Su. Seruan geram itu menarik perhatian semua orang yang berada di penginapan itu. Mereka menatap sosok itu dengan jengkel. Wanita secantik ini seharusnya diperlakukan dengan lemah lembut, tidak dengan bentakan kasar seperti ini.
Tampak seorang pemuda dan seorang pria tua berwajah pucat naik menuju lantai 2. Pemuda itu menatap Sharon dengan ekspresi suram. "Kurang ajar, beraninya membentak wanita cantik. Aku akan memberimu pelajaran agar kamu tahu bagaimana cara menghargai wanita," kata seorang ahli bela diri berkepala botak, berjalan melewati Sharon, hendak menghukum pemuda itu dan menunjukkan kesan baik pada Sharon. Ahli bela diri botak itu hendak menamparkan pemuda itu, tidak sadar akan kemampuannya sendiri. Tanpa menatapnya, pemuda itu mengangkat tangan kanannya. Tangannya yang putih dan halus dengan cepat tiba di leher ahli bela diri itu, membuat ahli bela diri itu tertegun. Elton Su mengamati, tangan pemuda itu sangat indah, jemarinya panjang dan lentik, yang membuat Elton Su merinding hanyalah kuku jarinya yang panjang dan tampak sangat tajam. Pemuda itu melempar ahli bela diri botak itu ke belakang, tapi sebenarnya, ahli bela diri itu telah mati, karena kuku pemuda itu telah memotong pembuluh darah di lehernya. Tingkat spiritual laut. Ahli bela diri yang lain tercekat, di usia semuda ini, ia telah mencapai tingkat spiritual laut. Mereka tampak ketakutan dan tidak lagi berusaha menjadi pahlawan untuk wanita cantik itu. Dasar bodoh, beraninya menyerang Tuan Muda Fendi Liu. Beberapa ahli bela diri di penginapan itu mengenali pemuda itu. Mereka hanya mendengus tanpa sedikit pun rasa simpati terhadap ahli bela diri yang terbunuh itu. Adalah Tuan Muda Fendi Liu. Fendi Liu yang merupakan 10 ahli bela diri terbaik di negara Wanwu. Sepertinya fenomena di Evil Wind Mountain ini tidak bisa diremehkan, ia bahkan bisa menarik perhatian Fendi Liu dari negara Wanwu. Mendengar bisik-bisik ini, ekspresi Fendi Liu menjadi angkuh, tapi ia tetap menatap Sharon dengan dingin. Fendi Liu mengajak pria tua itu menghampiri Sharon, lalu berkata dengan dingin, "Wanita jalang, beraninya kamu menipuku, kamu tidak akan bisa kabur. Pergi kamu." Tanpa menatap Elton Su, Fendi Liu membentaknya sambil menunjuk ke arah pintu penginapan. Sementara pria tua di belakangnya mengerutkan kening, bisa merasakan ancaman bahaya dari diri Elton Su. Elton Su menatap Fendi Liu, ia tidak punya masalah dengannya, tapi sikap angkuhnya membuatnya jengkel. Dengan tenang, ia bertanya, "Bagaimana jika aku tidak mau?" Fendi Liu tertegun, lalu mendengus, "Beraninya seekor semut membantahku. Apakah kamu hendak membantu wanita jalang ini?" "Semut." Elton Su tersenyum tipis, tangannya menggebrak meja, dan sumpit yang terletak di atas meja segera melesat ke arah Fendi Liu bagaikan sepasang pedang tajam. "Kurang ajar." Melihat serangan Elton Su, pria tua yang berdiri di belakang Fendi Liu berseru, lalu segera maju ke depan Fendi Liu dan menangkap sumpit itu. Fendi Liu tidak menyangka semut ini rupanya juga ahli bela diri, sangat ketakutan melihat nyawanya hampir terancam, menatapnya dengan geram. "Oh, rupanya wanita jalang ini begitu berani membohongiku karena kamu melindunginya. Pak Gary, bunuh dia." Mendengar perintah pemuda itu, pria tua itu segera menyerang Elton Su, hendak mengalahkan Elton Su dengan serangan mendadak. Tapi Elton Su telah menyadarinya dan tidak akan membiarkannya berhasil. Tiba-tiba sebuah wilayah pedang mengepung pria tua itu, dan serangannya melambat. Pria tua itu tampak panik. "Wilayah pedang!" serunya dengan ketakutan dan hendak melangkah mundur. Sudah terlambat. Terdengar seruan dingin di telinganya, dan Pak Gary mendapati sebuah energi pedang menembus keningnya, lautan kesadarannya bergejolak terhantam energi pedang itu. Energi pedang itu meledak di lautan kesadaran pria tua itu. Kepala pria tua itu retak, dan dalam sekejap, ahli bela diri tingkat spiritual laut tahap akhir itu mati. Semua menatap kejadian ini dengan ekspresi ketakutan, tapi ekspresi Elton Su tetap datar. Aneh sekali. Keringat dingin membanjiri tubuh Fendi Liu. Ia menatap Elton Su, lalu menatap pria tua yang telah tak bernyawa itu. Setelah menelan ludah, ia bertanya pada Elton Su. "Siapakah kamu?" "Elton Su dari keluarga Su," kata Elton Su dengan tenang, tapi perkataannya ini membuat semua orang di sekitarnya terbelalak. Kota Kuyang terletak di negara awan terapung, tapi karena letaknya sangat dekat dengan negara Wanwu yang jauh lebih maju dari negara awan terapung, kemajuan kota ini lebih pesat. Tapi, mereka tetap mengenali para ahli bela diri negara awan terapung. Semua menatap Elton Su dengan rasa penasaran.
Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu sosok berbakat dari negara awan terapung ini. Awalnya, banyak orang meremehkannya. Mereka merasa, hanya 2 ahli bela diri berbakat dari 2 keluarga ternama di kota inilah yang layak disebut ahli bela diri berbakat. Sharon juga menatap Elton Su dengan penuh rasa ingin tahu. Sejak tadi ia sudah merasa, pria ini tampak luar biasa. Untuk menghindari kejaran Fendi Liu, ia sengaja mengobrol dengan pria ini untuk mengusir Fendi Liu. Elton Su. Sebagai warga negara Wanwu, Fendi Liu tidak mengenalinya. Tapi ia sadar, ia telah salah menilainya. Rupanya Elton Su, aku putra kepala keluarga Liu dari negara Wanwu. Maaf jika perkataanku tadi menyinggungmu, tapi kamu telah membunuh pengikut keluargaku. Kamu harus minta maaf padaku, jika tidak, keluarga Liu akan memporak-porandakan negara awan terapung. Elton Su mengerutkan kening. Ada beberapa keluarga kuat di negara Wanwu, dan salah satunya adalah keluarga Liu. Elton Su mengetahui hal ini, tapi ia tidak takut pada mereka. Sepertinya kamu belum memahami situasi ini. Dengusnya, wilayah pedang segera mendesak Fendi Liu. Fendi Liu terluka oleh energi pedang, langsung tampak bercak darah di pakaian putihnya. Senior Su, tolong hentikan. Terdengar sebuah seruan, lalu sebuah energi pedang menghancurkan wilayah pedang Elton Su. Semua menatap ke arah datangnya suara, entah sejak kapan, seorang pemuda bersandar di jendela penginapan, memancarkan aura yang mengintimidasi. Wildan Bu. Seru seseorang yang mengenalinya. Wildan Bu adalah salah satu ahli bela diri berbakat di kota Kuyang, juga cukup terkenal di negara Wanwu. Elton Su juga pernah mendengar tentangnya. Wildan Bu telah mencapai tingkat spiritual laut tahap akhir, ia juga telah menyempurnakan kemampuan pedangnya ke tingkat 9. Serangan tadi adalah gabungan serangan kemampuan pedang dan kemampuan jiwa, maka sanggup menghancurkan wilayah pedang Elton Su. Meski ini juga karena Elton Su tidak melakukannya dengan maksimal karena tidak menyangka seseorang akan menyerangnya. Senior Bu, bantu aku membunuhnya. Aku akan menyetujui perjanjian kerjasama keluarga Bu dan keluarga Liu. Fendi Liu tampak girang melihatnya, ia menjanjikan sesuatu pada Wildan Bu, lalu menatap Elton Su dengan ekspresi mencemooh. Mendengarnya, Wildan Bu segera menatap Elton Su yang tampak was-was. Kekuatannya tak tertandingi. Setelah menyempurnakan kemampuan pedangnya, bahkan ahli bela diri tingkat spiritual gabungan tahap awal saja tidak akan sanggup menandinginya. Yakin Elton Su yang baru mencapai tingkat spiritual laut tahap menengah tidak akan bisa mengalahkannya, maka ia mengangguk. Senior Liu, jangan mengingkari janjimu. Mengerahkan wilayah pedangnya, dan energi pedang yang penuh hasrat membunuh terus bermunculan. Elton Su memicingkan mata dan segera mengerahkan wilayah pedangnya. Meski mereka berdua sama-sama telah menyempurnakan kemampuan pedang, tapi pemahaman mereka cukup berbeda. Buk! Saat kedua wilayah pedang itu bertumbukan, langit bergetar. Para ahli bela diri yang lain terkejut dan segera mundur. Fendi Liu segera menarik mayat Pak Geri dan mundur. Sudah lama aku mendengar reputasi Senior Su. Rupanya, kamu pantas menerima reputasi itu. Melihat wilayah pedang Elton Su mampu menghadapi wilayah pedangnya, ekspresi Wildan Bu menjadi lebih serius. Tapi pertarungan ini memang tidak bisa dihindari. Selain ia memang ingin membunuh Elton Su, karena ia telah dijanjikan kerjasama antara keluarga Bu dan keluarga Liu dengan membunuhnya, ia jadi semakin bersemangat. Reputasi Wildan Bu dari kota Kuyang rupanya juga tidak salah. Elton Su harus mengakui, ia cukup hebat. Meski kota Kuyang terletak di pinggiran negara awan terapung, karena ia dekat dengan negara Wanwu, kehebatan ahli bela diri di sini tidak kalah dengan ahli bela diri negara awan terapung. Dan karena wilayahnya yang jauh dan tidak terjangkau oleh pemerintah pusat, mereka memiliki kecenderungan untuk melepaskan diri. Hasrat membunuh mereka semakin membara, tapi penginapan kecil ini tidak akan sanggup menahan kekuatan kedua ahli bela diri ini. Wildan Bu terbang dan berkata, "Jangan di sini, mari kita bertarung di luar." Elton Su menatap Fendi Liu dengan dingin, ia hanya diam. Dengar-dengar, nenek moyang keluarga Bu adalah ahli bela diri tingkat spiritual gabungan. Meski saat ini ia juga cukup kuat, ia harus berhati-hati saat menghadapinya. Jika tidak, akibatnya akan fatal. Elton Su ikut terbang mengikuti Wildan Bu. Dalam sekejap, mereka telah keluar dari kota dan berada di atas sebuah hutan.
Pertarungan akan segera dimulai. Bersambung.